Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Novitasari dengan nomor induk mahasiswa 20 11 30 60 02 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang metode studi Islam. Studi Islam adalah usaha sadar sistematis dan studiologis untuk mempelajari atau mengetahui, memahami, dan membahas secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan Islam, baik yang berhubungan dengan normativitasnya maupun aktualisasi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarah kehidupan manusia atau muhaimin. Tujuan studi Islam: 1. Untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat Islam itu. 2. Untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli. 3. Untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap, abadi, dan dinamis. Dan yang keempat, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam. Studi Islam mengkaji objek sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam merupakan agama yang ajarannya diwahyukan Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Secara istilah, sumber ajaran Islam adalah memacu pada agama yang bersumber pada wahyu yang datangnya dari Allah, bukan berasal dari manusia ataupun Nabi Muhammad. Sumber ajaran Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama, normatif. Pengertian normatif adalah suatu ajaran yang ditelaah lewat berbagai suatu pendekatan dari sumber-sumber hukum tentang persoalan ketuhanan. Islam normatif adalah pengumpulan sumber-sumber hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi yang kebenarannya bersifat mutlak, yang murni dari firman Tuhan tanpa ada campur tangan manusia. Normatif mencakup dua bagian, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi. Al-Quran dibagi menjadi 4 metode. 1. Metode tahlili adalah metode penafsiran Al-Quran yang berusaha menjelaskan Al-Quran dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksud oleh Al-Quran. 2. Metode ijmali adalah metode tafsir yang telah digunakan oleh Nabi Muhammad sebagai al-mufassir al-awal untuk menafsirkan Al-Quran dengan cara singkat dan global. Metode ini digunakan agar pesan yang tersirat dalam ayat-ayat Al-Quran dapat dipahami dengan mudah dan gampang oleh umat Islam. Ketiga, metode muqarin adalah suatu metode tafsir Al-Quran yang dilakukan dengan cara membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang satu dengan lainnya, atau membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang tampak bertentangan, serta membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir menyangkut penafsiran Al-Quran. Dan yang keempat, metode maudhu adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, yang sama-sama membahas topik atau judul tertentu, dan menerbitkan sesuatu dengan masa turunnya selaras dengan sebab-sebab turunnya. Kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat yang lain, kemudian mengistibatkan hukum-hukum. Yang kedua, sunnah Nabi. Sunnah Nabi mencakup tahrid hadis. Tahrid hadis adalah usaha menemukan matan dan sanad hadis secara lengkap dari sumber-sumbernya yang asli, yang dari situ akan bisa diketahui kualitas suatu hadis baik secara langsung karena sudah disebutkan oleh kolektornya maupun melalui penelitian selanjutnya. Historis mencakup 6 bagian, yaitu 1. Penafsiran, 2. Pemikiran, 3. Ijtihad, 4. Institusi keagamaan, 5. Pengalaman, fikih, tasawuf, filsafat, kalam, dan yang keenam, Islam kontemporer.
Pendekatan studi Islam. Pendekatan artinya cara pandang atau paradigma terhadap suatu bidang Islam yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Beberapa pendekatan dalam memahami agama. 1. Pendekatan teologi normatif. Pendekatan teologi dalam memahami agama cenderung menggunakan cara berpikir deduktif. Cara berpikir yang berawal dari kenyataan yang diyakini dan mutlak adanya karena ajaran berasal dari Tuhan sudah pasti benar sehingga tidak perlu diragukan lagi. Pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. 2. Pendekatan antropologi. Antropologi adalah ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, perkembangannya, jenis adat istiadat, dan kepercayaan masa lampau. Dapat juga diartikan sebagai salah satu upaya dalam memahami agama dengan melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Ketiga, pendekatan sosial budaya. Budaya adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia sebagai hasil pemikiran atau akal budi, bahkan hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia baik dalam bentuk kesenian, adat istiadat, kebudayaan yang dimiliki selanjutnya dapat digunakan untuk memahami agama yang terdapat pada data empirisnya atau agama yang tampil dalam bentuk formal di masyarakat. Agama yang tampil tersebut berkaitan dengan kehidupan yang berkembang di masyarakat. Yang keempat, pendekatan sosiologis. Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. 5. Pendekatan psikologis. Psikologis adalah pendekatan yang dilakukan dengan tujuan dan melihat kondisi jiwa pribadi yang beragama. Pendekatan psikologis bertujuan untuk memberi penjelasan fenomena beragama manusia yang akan dijelaskan dalam cara mengurangi kondisi jiwa manusia. Dan yang keenam, pendekatan filosofis. Filosofis adalah pendekatan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan metode filsafat. Problematika kontemporer. Problematika kontemporer dibagi menjadi dua teori. 1. Teori hudud. Pemikirannya yang terkenal adalah mengenai teori batas hukum atau hudud, bahwa menurut teorinya perintah Allah yang diungkapkan di Al-Quran dan Sunnah terutama mengenai hukum mengandung batasan maksimal dan minimal. Kedua, teori pribumisasi, suatu proses atau transformasi unsur-unsur asing dengan unsur-unsur lokal. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.